Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi yang kedua mata kuliah Kesehatan Mental, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada sesi yang kedua ini nanti akan saya jelaskan tentang langkah-langkah penanganan bagi orang yang mentalnya tidak sehat maupun bagi orang yang belum kena adanya penyakit mental, bagaimana cara mengantisipasinya dan bagaimana ciri-ciri orang yang mentalnya tidak siap. Setelah kita melihat pada waktu yang lalu sesi yang pertama, orang yang mentalnya tidak sehat, ada yang sudah kena itu harus diapakan. Ada beberapa usaha supaya mental kita itu tetap baik, yang sudah kena bisa kembali baik. Itu yang pertama adalah usaha preventif atau usaha mengadakan pencegahan. Nah, disinilah peran guru BK itu sangat penting. Ada orang yang sudah berat ya, stres tidak diantisipasi, psikoneurosa, terakhir psikopat. Maka kalau perlu orang yang kadang-kala emosi tanpa sebab, ini harus segera ada bimbingan. Anak-anak yang mengalami tekanan batin itu bisa meledak perilaku, tutur kata. Ini harus ada usaha secara preventif supaya tidak terlalu jauh kejadian itu menimpa pada anak. Maka perlu ada usaha preventif untuk mencegah, menstabilkan kepribadiannya, jiwanya, menenangkan hatinya. Lalu yang kedua, usaha kuratif. Berarti sudah terjadi. Ini perlu ada suatu perbaikan, mengembalikan keseimbangan terhadap gangguan maupun penyakit mental. Ini sudah terlanjur, maka di sini diharapkan menangani yang sudah terlanjur ini harus lebih hati-hati supaya tidak kambuh kembali, supaya tidak terulang kembali. Kita harus memberikan solusi, memberikan pencerahan. Sementara penanganan untuk yang ketiga adalah usaha pemeliharaan. Kalau sudah bagus, maka keadaan harus dijaga tetap seimbang dan baik. Kalau dulu anak tersebut mentalnya nggak sehat, kacau karena lingkungan yang buruk, maka harus ditempatkan lingkungan yang lebih baik dari yang dulu. Kalau keluarga yang dulu mungkin cekcok bapak dan ibu sehingga tidak stabil, anak tertekan mencari kepuasan di luar, akhirnya mentalnya terganggu, ini juga harus diberikan solusi. Bagaimana menciptakan suasana yang harmonis? Setidak-tidaknya anak itu diperhatikan. Ini langkah-langkah penanganan dari yang preventif, kuratif, dan pemeliharaan. Nah, sekarang akan kita sampaikan. Menurut teori Maslow dan Mittelman yang dikutip oleh Kartini Kartono, ciri-ciri mental yang siap. Coba sekarang kita introspeksi pada diri kita. Apakah ciri-ciri ini ada pada diri kita atau tidak? Kalau tidak, mungkin kita gejala-gejala mentalnya tidak sehat. Yang pertama, orang yang memiliki perasaan aman yang tepat. Perasaan aman, merasa enjoy. Tapi kalau Anda selalu merasa gelisah, merasa hatinya tidak tenang, di rumah ingin pergi, tapi tempat yang pergi kepingin pulang, di mana-mana merasa tidak tenang, itu tanda-tanda gejala mentalnya tidak sehat. Mau tidur nggak bisa, makan nggak enak, ya kan? Nah, seperti inilah perlu diwaspadai, jangan terlalu jauh. Yang kedua, orang yang mentalnya sehat itu mempunyai introspeksi diri yang bagus.
penilaian diri yang bagus. Dia menyadari akan hakikat dirinya. Biasanya orang-orang yang frustasi, stres itu kan dia tidak realistis dalam hidupnya. Dia mengharapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini sumber orang menjadi guncangan batin. Maka perlu penilaian diri sendiri. Saya itu siapa? Pantaskah saya? Oh, sudah sepantasnya kalau seperti ini pada diri saya. Ini namanya orang yang bisa mawas diri. Lalu yang ketiga, mempunyai spontanitas dan emosional yang tepat. Orang yang normal itu bisa marah, bisa emosi. Tapi kalau orang nggak bisa marah, nggak bisa emosi, malah nggak normal. Tetapi orang yang baik, yang normal itu, dia punya emosi, punya rasa marah, tetapi bisa mengendalikan. Apalagi tadi yang katakan spontanitas. Orang yang normal, kalau di jalan melihat di depan mata orang yang tabrakan, kecelakaan yang luar biasa, maka dia akan menjerit atau mungkin akan berteriak. Ini spontan dan ini wajar. Bahwa mereka ada reaksi mentalnya malah bagus. Atau juga misalnya waktu nonton TV ya, baik TVRI, TV swasta, di situ ada lawan yang sangat lucu. 9 orang ketawa. Nah, 9 orang itu 10 orang, 9 orang ketawa. Berarti orang yang ketawa itu karena melihat kelucuan, spontanitas, emosinya itu terbawa. Itu mentalnya sehat. Tapi yang satu nggak bisa ketawa. Ketawanya malah belakangan, menertawakan orang yang tertawa. Itu mentalnya yang tidak sehat. Sehingga tidak mempunyai spontanitas. Spontanitas emosi ini akan identik dengan rasa empati, bisa merasakan perasaan orang lain, bisa terharu melihat orang yang sedih. Ini hal yang wajar, tapi kalau itu tidak bisa muncul seperti itu, tanda-tanda justru mentalnya tidak sehat. Juga yang berikutnya adalah mempunyai kontak yang realistis secara efisien. Human relation, komunikasi antar manusia, antar teman, itu sangat bagus. Ketemu teman, jabat tangan, ya, saling menyapa, saling berikan salam. Ini mereka mempunyai kontak yang bagus, human relation-nya bagus, komunikasi sangat bagus. Juga yang kelima, memiliki dorongan dan nafsu jasmani yang sehat serta mampu memenuhi dan memuaskannya. Saudara melihat ada orang-orang yang mentalnya tidak sehat, walaupun jasmaninya bagus, nafsunya bagus, tapi tidak tepat. Anda pernah mendengar adanya homo, adanya lesbi. Dia punya nafsu, dia punya gairah, tapi tidak pada tempatnya. Maka disitulah mereka dikatakan mentalnya tidak sehat, karena di luar kenormalan. Misalnya pernah terjadi ada seorang wanita, dia tidak mau pacaran lagi dan sebagainya, anti pada laki-laki, karena punya sejarah apa? Dia dilukai, selalu dilukai laki-laki. Maka dia sangat sayang dengan sama jenis, terjadi lesbi. Dia punya nafsu, memuaskan nafsunya, tetapi itu penyalurannya tidak pada tempatnya, tidak normal. Itu juga termasuk penyimpangan, mentalnya tidak sehat, termasuk homo juga seperti itu. Berikutnya juga kita melihat mempunyai pengetahuan diri yang cukup, sama yang tadi, yang bersama dengan yang mawas diri. Jadi seperti kalian sekarang kuliah, menuntut ilmu, itu kan mengembangkan pengetahuan diri yang cukup supaya tahu tentang masalah pengetahuan, tahu tentang dirinya sendiri, tahu bagaimana menyehatkan orang lain. Yang ketujuh, mempunyai tujuan hidup yang kuat.
Mental yang sehat itu orang punya planning, punya rencana. Contohnya saudara kuliah, Anda kan punya rencana. Oh, aku besok lulus ingin jadi guru BK. Besok saya nikah umur sekian. Saya punya anak umur sekian. Punya planning, perkara tujuan hidup itu nanti tidak sesuai dengan harapan itu bukan urusan kita. Siapa tahu ternyata mungkin lebih baik dari yang dituju, atau mungkin tidak sesuai dengan harapan. Karena kadang-kala harapan dan kenyataan bisa berbeda. Tetapi setidak-tidaknya mental yang sehat itu memiliki angan-angan, mempunyai tujuan, punya planning tentang perjalanan hidup. Tidak mungkin seperti saudara kuliah ini tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Sedangkan yang ke-8 memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya. Anda mungkin pernah mendengar hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Orang yang ternyata bisa mengambil hikmah dari kegagalan masa lalu, dia mengambil maknanya, dia akan lebih hati-hati, itu namanya orang yang mentalnya sihat. Tapi kalau orang jatuh yang kedua kali dengan lubang yang sama, mengulang lagi kesalahan yang masa lalu, itu dikatakan orang tersebut tidak bisa mawas diri, tidak menyadari hakikat dirinya sendiri, dan tidak mau belajar kepada masa lalu. Masa lalu itu sangat penting, diambil hikmahnya. Lalu yang ke-9, ada kesanggupan memuaskan tuntutan dan kebutuhan dari kelompoknya, peduli pada lingkungan. Orang nggak bisa egois ya. Manusia itu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Kita lihat yang kemarin pertama kali, menurut Profesor Dr. Sekya Derajat, orang yang normal adalah orang yang bisa adaptasi. Nah, disinilah dituntut bagaimana dia itu dengan kelompoknya, dengan lingkungannya, bisa adaptasi atau tidak. Tapi di mana-mana kok ditolak, dengan lingkungannya nggak bisa komunikasi, selalu menyendiri, ya ini tanda-tanda mentalnya yang tidak sehat. Juga yang ke-10, ciri mental yang sehat itu mempunyai sikap emansipasi yang siap terhadap kelompoknya. Emansipasi, bisa berpartisipasi dimanapun berada. Hidup di kampung, ya bisa menyesuaikan gayanya, hidup seperti masyarakat kampung ya. Hidup di kota, ya tidak ketinggalan zaman, bisa menyesuaikan hidup di kota ya. Hidup dengan orang-orang, lingkungan orang-orang yang tidak berpendidikan, dia bisa menyesuaikan. Hidup dengan orang-orang terpelajar, dia tidak merasa ketinggalan. Inilah emansipasi dan partisipasi terhadap lingkungan dan kelompoknya. Yang ke-11, mental yang sehat itu mempunyai integritas dalam kepribadiannya, punya komitmen yang tinggi, bisa dipercaya, jujur, punya tanggung jawab moral. Bagaimana kalau orang itu tidak dipercaya orang lain? Ditolak oleh lingkungannya, ditolak oleh orang lain. Maka di sini dikatakan mental yang sehat itu punya integritas, punya tanggung jawab moral, punya komitmen yang tinggi. Antara tindakan, ucapan, itu harus sinergi. Jangan sampai bisa bicara nggak bisa menjalani. Maka inilah yang dikatakan mempunyai integritas dalam kepribadiannya. Saudara, inilah yang sesi yang kedua ini saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sesi yang ketiga bisa saya lanjutkan lagi. Ya, tolong dipelajari, diperhatikan. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, besok pada saat daring bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.